Hari ini saya akan menyiapkan pakan ternak untuk ayam dan entok peliharaan saya. Yang saya gunakan adalah metode fermentasi. Saya membuat pakan dengan metode ini bukan hanya karena alasan untuk mengurangi biaya pakan dibandingkan dengan memberikan ternak saya dengan pakan pabrikan, tapi alasan lain yang lebih tepat sebenarnya adalah karena saya sedang membangun kepercayaan diri sebagai peternak pemula untuk tidak bergantung terhadap pakan pabrikan untuk perkembangan usaha ternak saya. Ini hanya langkah kecil dan saya juga tidak mengklaim diri saya saat ini sudah menjadi seorang peternak mandiri, ya setidaknya nantilah ya. Hanya saja apa yang saya lakukan ini memang tujuannya adalah mencapai kemandirian suatu hari nanti. WKWKWK hohoi. Oke, suatu hari nanti juga akan saya buat video-video lain. Video-video berikutnya yang jelas tentang konsep kemandirian, tidak bergantung pada sistem yang sudah ada, dan menyusun usaha dari beternak, berkebun, dan bertani secara terintegrasi dan berkelanjutan adalah gambaran besar yang akan saya rintis dan akan menjadi napas channel ini ke depannya. Persiapan pertama, kita kembali ke fermentasi pakan. Kita siapkan alat dan bahan. Yang saya gunakan dalam video kali ini adalah limbah nasi atau nasi sisa. Ini kita peroleh dari limbah rumah tangga. Tapi seandainya kamu belum berumah tangga, tenang saja, kamu tetap bisa memperolehnya dari limbah rumah tangga milik tetangga. Yang terpenting, nasi sisanya tidak ditumbuhi jamur sebagai unsur karbohidrat dalam pakan yang akan kita bikin. Kalau kamu memperolehnya dari tetanggamu, usahakan itu tidak benar-benar gratis. Lakukan barter untuk menjaga hubungan baik dengan tetanggamu. Misalnya, dengan memberi mereka telur atau hasil kebunmu, sayur atau hijauan cincang. Kali ini hijauan atau yang sudah saya cincang adalah daun pepaya, daun katuk, dan daun kelor. Ketiganya sudah tercincang halus dengan komposisi 1:1:1 atau bebas saja. Bisa juga memakai daun atau hijauan lain yang ada di sekitar rumah kalian. Misalnya daun singkong, daun ubi, daun kangkung, bayam, daun belimbing, atau sisa sayuran dari dapur. Usahakan yang tidak perlu beli. Sayur atau hijauan ini kita perlukan untuk memenuhi unsur serat dan vitamin untuk ternak kita. Dedak halus atau bakatul. Jumlah dedak halus menyesuaikan saja dengan jumlah nasi dan kadar air. Idealnya adalah setengah dari limbah nasinya. Jadi misalnya limbah nasi 1 ember, maka siapkan dedak nasi setengah ember. Usahakan nasinya tidak terlalu berair. Jika nasinya terlanjur bercampur air atau terlalu basah, maka remas-remas dan tinggalkan airnya sebelum dicampur. Dedak halus selain mengandung karbohidrat, juga mengandung protein, serat, dan lemak. Terutama dedak juga berfungsi sebagai pengatur kelembaban campuran pakan. Jagung halus. Fungsi jagung dalam campuran pakan tetap penting ya, meskipun bisa juga disubstitusi. Ya, ada pemain substitusi yang bernama azola. Fungsi jagung juga sebagai sumber karbohidrat, protein, serat, dan lemak. Jumlahnya menyesuaikan saja, secukupnya, asal tidak lebih banyak dari dedak yang sudah kita siapkan tadi. Yang terakhir, tapi tidak kalah penting adalah cairan molase dan EM4. Ini adalah cairan peragiannya. Fermentasi yang mematangkan semua bahan tadi adalah dari campuran ini. Molase atau tetes tebu, kalian bisa beli online atau beli di sekitar pabrik gula. Kalau di daerah kalian tidak ada pabrik gula, bisa juga diganti dengan gula merah yang dicairkan. Cairan ini berfungsi sebagai energi
untuk mikroba dari cairan EM4 untuk bekerja melakukan fermentasi. Nah, cairan EM4 ini kan saya menyebut merek dagang. Kalaupun mau membaut sendiri sebetulnya juga bisa. Yang jelas itu adalah kawan-kawan mikroba yang kita perlukan untuk membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam pakan agar terserap sempurna oleh hewan ternak. Larutkan cairan molase dan EM4 ke dalam 300 ml air di awal proses dan diamkan selama beberapa saat untuk mengaktifkan para mikroba di dalamnya. Aduk dan tinggalkan mengerjakan campuran lain. Pertama, tebarkan sebagian dedak sebagai alas, diikuti sayur cincang, limbah nasi, jagung giling, sedikit dedak. Aduk-aduk sebentar dan tambahkan larutan molase EM4 sambil perhatikan tekstur dari campuran tersebut. Pastikan campuran tidak terlalu basah atau terlalu kering. Tandanya jika dikepal sudah lengket atau tidak pecah, tetapi tidak terlalu berair. Setelah dirasa cukup merata, masukkan ke dalam ember tertutup. Sekali lagi jangan lupa, ini saya lupa ya, pada bagian alas ember, taburkan dedak secukupnya, baru masukkan campuran yang sudah kita bikin, dan beri sedikit tekanan dengan kedua tangan supaya padat. Sebelum ditutup, beri lapisan dedak sedikit dan sedikit larutan tadi untuk memastikan proses fermentasi terjadi secara merata. Tutup rapat ember menggunakan plastik hingga rapat. Saya menggunakan potongan plastik perlak dan diikat tali karet dari ban bekas. Diamkan di tempat gelap selama minimal 2 hari hingga 3 hari sebelum diberikan ke ternak. 3 hari kemudian, setelah 3 hari pakan fermentasi kita sudah siap. Ciri-ciri pertama, akan tercium aroma harum tape. Kedua, warna campurannya akan menjadi lebih gelap. Pakan fermentasi dikatakan berhasil jika tidak ada bau busuk atau apek karena jamur yang tidak diinginkan. Tenang, hal tersebut hampir tidak pernah terjadi. Pakan fermentasi meningkatkan penyerapan nutrisi pada pencernaan hewan ternak. Proses fermentasi sebenarnya juga menggantikan fungsi pemasakan menggunakan kompor atau teknik pemanasan, karena fermentasi juga mematangkan bahan mentah dan memaksimalkan kandungan nutrisi sehingga dapat terserap maksimal. Ternak makan lahap dan senang. Atur kebutuhan pakan sesuai perhitungan yang dapat disesuaikan dengan jumlah ternak dan pertumbuhannya. Jangan karena terlalu menghemat, tetapi mengabaikan keperluan nutrisi. Bukan kurang, tapi juga tidak berlebihan. Hal termudah untuk dilakukan adalah memperhatikan tembolok hewan ternak kita. Selain pakan fermentasi, kita juga bisa siapkan bahan pakan lain seperti azolla, batang pisang, atau bahan-bahan lain sebagai tambahan. Selengkapnya akan saya upload di video lainnya.